صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak rahimakumullah, untuk materi malam ini berkaitan dengan bulan Agustus, ada momentum sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Saya bacakan ayat yang berkenaan dengan kepahlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ista'inu jalu atulung sira kabeh bisabri kepada Allah, bisabri dengan sabar, wassalati yassalat innallaha satamani Allah ma'as sabirina itu beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan pertolongan itu dengan apa? Bisabri, dengan sabar. Tentu bahwa hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. Hidup itu adalah memecahkan masalah. Kalau tidak mau memecahkan masalah, jangan hidup. Sejakan gak duwe bojo masalah, nggih duwe bojo masalah, tambah bojo masalah. Rumah tangga gak duwe anak masalah, duwe anak masalah. Mbak mantu suwe kan duwe putu duwe putu kata tadi pembantunya anak ini cak wira gitu. Tapi aja untuk terus tadi slogannya pegadaian, memecahkan masalah dengan stop masalah, meninggalkan masalah itu. Segala masalah apapun bisa terselesaikan bisabri, satu dengan sabar. Jangan kudu duwe jebar hati sing jebar.
Sabar itu para ulama membagi 3 hal. Sabar untuk taat, melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar atas musibah apapun yang menimpa kita. Jadi semuanya diapot. Itu memang senjata dari Allah. Kemudian senjata yang kedua yang diberikan oleh Allah, was-sholati bis-sabri was-sholat. Sholat disebut di sini karena memang sholat itu ibadah unggul. Nah, makanya kan kanjeng Nabi as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu berarti munggah. Jadi sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah sholat. Nah, makanya banyak masalah butuh tambah akeh sholat. Dan memang gak duit sholatnya ya ono sholat duha. Gak duit masalah nopo nggak sholat fajar. Banyak di antara sholat itu ada pemecahan masalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu senantiasa dan selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita sabar, maka masalah itu akan terselesaikan karena didampingi oleh yang membuat masalah. Siapa? Gusti Allah. Dan prinsipnya semua masalah itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu la yukallifu, Allah itu ora merdi-merdi, tidak memberi beban kepada seseorang itu illa kecuali dia kuat untuk menanggungnya. Ya, makanya kalau orang itu sandarannya adalah Allah, maka masalah itu akan menjadi ringan. Fatawakkalu 'ala Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ini yang berkaitan dengan kepahlawanan. Wala taqulu lan ojo ngucap sira kabeh liman maring wong yuqtalu kang dibunuh sapa man fi sabilillahi ing dalem bela agamane Allah. Hum utawi man amwatun iku mati, bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Di dalam tafsir Jalalain, arwahuhum fi hawaili tuyurin. Jadi ruhnya itu diibaratkan di bawah burung-burung yang indah, yang hijau di dalam surga. Masuk surga dia bergerak kapanpun. Ibu bapak rahimakumullah, Nabi itu pernah dalam satu majelis taklim di masjid seperti inilah dengan sahabat. Kemudian beliau berucap, jadi di tengah-tengah pengajian beliau, Waalaikumsalam, terus mengsem-mengsem kanjeng Nabi, terus monggo-monggo. Lah itu menjadi tanda tanya besar bagi sahabat kanjeng Nabi niku. Jawab salami sopo, lapong guyu dewi, wong kanjeng Nabi kong guyu dewi, kok kadek monggo-monggo. Lah setelah pengajian kemudian sahabat itu bertanya, kanjeng Nabi tadi jenengan itu jawab salamnya siapa? Terus jenengan kok mengsem-mengsem banjur monggo-monggo niku dengan siapa? Akhirnya kanjeng Nabi jawab, itu tadi sepupu saya Ja'far bin Abi Thalib uluk salam kepada saya, terus pamitan mau masuk surga dulu. Dan ketika dia disambut oleh bidadari surga, saya pun tersenyum-senyum. Ibu bapak, Ja'far bin Abi Thalib itu sepupu kanjeng Nabi, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika perang
Mu'tah. Perang Mu'tah itu Sariyah. Perang zaman ini Nabi itu ada dua, ada Ghazwa, ada Sariyah. Ghazwa itu perang yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi. Kalau Sariyah itu Kanjeng Nabi di Madinah, beliau tidak ikut, mengirim bala tentara. Nah, Mu'tah itu termasuk perang Sariyah. Lah yang jadi musuhnya itu siapa? Yaitu tentara Romawi. Jumlahnya gak nanggung, hampir 25.000, 30.000. Kaum muslimin dengan bukan jarak, kaum muslimin yang dikirim Kanjeng Nabi mek 3.000. Ngono 3.000 musuh 20.000. Kok kira-kira kok wong babu salah kok tentara wis gak terus ayo mulih setor nyowo lah ngoten. Nah, ini Kanjeng Nabi tidak begitu prinsipnya. Sahabatnya Kanjeng Nabi tidak begitu. Pimpinan pertama yang diutus itu adalah Zaid bin Harisah. Dari kalangan budak yang masuk Islam pertama adalah Zaid bin Harisah. Masa beliau ini Zaid bin Harisah diangkat anak oleh Kanjeng Nabi. Diangkat anak jadi anak Kanjeng Nabi sampai terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Tapi dalam surat Ahzab itu ada pengguguran dari Allah tentang pengangkatan anak tabani, sehingga sandarannya Zaid dikembalikan kepada orang tuanya, Zaid bin Harisah. Mimpin perang Mu'tah. Panjenengan musuhnya kayak wafat beliau. Lah bendera tentara Islam itu ketika jatuh dari tangan Zaid bin Harisah ini, yang mengambil kan gak ngenteni sidang suwe. Jadi di tengah kampungnya jatuhlah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Loh, mau terus langsung maju tangan kanannya putus. Putus ini gak terus bisa leren enggak, tapi dengan tangan kirinya maju terus, tangan kirinya putus lagi. Insyaallah putus lagi ini dikempit dengan ketiaknya dengan kelek dirangkumnya gitu. Itu pun masih menendang musuh. Dengan tombaknya itu masih bisa gobek, membunuh musuh-musuh tentara Romawi. Nah di akhir karena tidak kuat, banyak senjata yang menghujani beliau, hampir 70-an panah, tombak, jumlah itu 70 senjata menghujani itu Ja'far bin Abi Thalib, sehingga beliau akhirnya wafat. Dan ketika wafat inilah rohnya ketika keluar disambut pamitan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana yang saya kisahkan di kisah awal tadi. Singkat peperangan itu akhirnya bendera diambil oleh Abdullah bin Ruwaha. Beliau pun gugur, tadi 3 sahabat Kanjeng Nabi gugur, kemudian jatuh ke diambil Khalid bin Walid. Dengan strateginya Khalid inilah akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan. Menangnya karena strategi. Jadi pasukannya diatur 3.000 itu 100 depan, 100-nya belakang. Jadi orang maju 100 berapa? Ya Allah, terus akan datang bantuan terus, sehingga tentara Romawi akhirnya mundur. Sehingga Khalid ketika pulang ke Madinah saat itu dijuluki oleh Kanjeng Nabi dengan Saifullah, pedangnya Allah. Karena Khalid adalah strategi perang yang sangat jitu dan pemberani. Ibu bapak rahimakumullah. Jadi mati ini pun bisa roh kalau jasad, kan kita jangan. Kita bisa hidup, ini adanya adalah pokoknya adalah adanya roh, tapi roh ini wis gak gelem nempel ke jiwa kita, ya wis masanya sudah habis. Dan jangan kau sangka orang yang mati itu terus tidak tahu apa yang jenengan lakukan. Maka terangan di Nabi barangkan ahli kubur itu bisa melihat
perilaku-perilaku dari keluarganya. Kalau anak-anaknya terus berikan perbuatan yang menyenangkan, ya nang kuburnya jadi ayam. Tapi anak-anaknya itu ya kok kelakuannya itu buatan seneng ya, akhirnya buatan nyaman. Nah, sehingga kubur itu bisa rawdotan min riyadil sinan surga jannah atau khufratan min khufarin nirah. Dan kepahlawanan semacam ini banyak dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Ada kisah lagi dengan buka kitab Riyadhus Shalihin, bab jihad, bab mujahadah. Ada sahabatnya Kanjeng Nabi itu jenenge Anas bin Nadhr. Ini masih paman dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu punya paman yang bernama Anas bin Nadhr. Perang Badar beliau gak ikut, entah tahu kemana, tahu sowan Kanjeng Nabi ketika perang Badar selesai. Kanjeng Nabi, mohon maaf karena saya tidak tahu ada perang Badar, kami posisi di mana. Kalau ada perang lagi Kanjeng Nabi, jenengan mesti apa yang tahu yang saya lakukan. Semua tok sumbarin. Nah, perang Uhud ini terjadi. Sing jenenge Anas bin Nadhr itu mboten mundur, maju terus sampai pedhok kancane, "Nas, mundur sih." "Gak. Aku wis ambun swarga, wis gak maju terus." Sehingga dalam pemeriksaan akhir jenazah-jenazah syuhada Uhud niku ana jenazah sahabat Kanjeng Nabi sing gak dingerteni sapa. Karena apa? Banyaknya luka yang di tubuhnya, hampir 77 senjata itu mengenai awaknya Anas bin Nadhr ini. Yang bisa mengenali itu adalah saudara perempuannya. Dari apa? Dari ali-ali, dari cincin yang dikenakan. Ini cincinnya dulu Anas bin Nadhr, itu baru terdeteksi. Cara saya ini, nalika kaya ini ke polisi ngomongno apa itu? Untuk mendeteksi jenazah yang kayak jatuh di pesawat dan lain sebagainya kan semacam itu. Jadi seperti itu. Ada lagi kisah juga sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy. Kalau nggak salah makamnya itu bersampingan dengan makamnya Hamzah di Uhud. Niku nalika perang nggih ngoten ya. Dan malamnya itu diriwayatkan ngobrol-ngobrol kali Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyusup perang, ayo ndonga. Awam ndonga aku ngamini, aku ndonga kowe ngamini. Ayo sapa dhisik? Sampai dhisik Sa'ad ndonga. Ya Allah, nyusup perang Uhud ya Allah, berilah musuh saya yang kuat. Saya akan bertanding dengannya. Saya kalahkan musuh saya itu. Saya rampas harta yang dimilikinya. Memang kan dalam peperangan dulu kan musuhnya yang kalah punya apa kan jadi miliknya yang menang. Dungono Abdul bin Jahsy amin. Dungane Abdul Jahsy nyenek. Ya Allah, besok di perang Uhud tolong berilah saya musuh yang kuat. Saya akan melawan dia sekuat tenaga saya. Pertandingan lama adu kesaktian. Tapi karena musuh saya itu lebih kuat, dia boleh membunuh saya ya Allah. Karena saking jengkelnya, dia boleh memotong telinga saya biar digantung di pohon-pohonan karena jengkel kepada saya. Lo dumune sebenarnya dari Gusti Allah. Nalika ditungani diamini sama amin sampai Nabi Waqqas. Perang Uhud juga menyisakan itu. Ada sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy gugur dan telinganya tergantung di pepohonan. Kenapa saya minta begitu ya Allah? Ketika engkau bertanya kepadaku, wahai Abdullah, di mana telingamu? Orang kalau gugur mati saya itu kan harus dimakamkan apa adanya, ya. Tidak boleh dimandikan. Jadi sebagai bukti atas perilaku perjuangannya. Ketika engkau bertanya kepadaku ya Allah, di mana telingamu? Maka saya bisa menjawab ya Allah, telinga saya
saya gunakan jihad fisabilillah. Yo, ini pahlawan dari Abdullah bin Jahsy. Ada sahabatnya Kanjeng Nabi mana jenenge Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Mungkin dengan buka biografi sejarah dari Ikrimah bin Abu Jahal. Masuk Islamnya telat kali. Wayai perang musuh Kanjeng Nabi, Quraisy dadi pimpinane terus. Dari perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Ahzab, perang Khandaq ikut, perang-perang yang lain Ikrimah ini musuh Kanjeng Nabi terus. Ketika Fathu Makkah, dia masih musuh Kanjeng Nabi, sehingga ultimatum dari Kanjeng Nabi, siapa yang ketemu Ikrimah bunuh saja, sampai seperti itu. Sehingga Ikrimah ini lari ke Jeddah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Bojone Ikrimah niki akhirnya sowan Kanjeng Nabi itu, menjadi wong wedok iku kudu ngono, harus ada pendekatan. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, jenengan sepuro bojo kula Kanjeng Nabi, kula dolekane, kula bojone. Ya wis nek kowe iso bojomu mun bisa mek apa-apa. Dileki, tututi nang Jeddah, bojo wis tak ayo sowan Kanjeng Nabi. Kan masih sepupu. Kali Kanjeng Nabi, Abu Jahal masih saudara orang tua Kanjeng Nabi. Masih paman, sepupu. Ketemu nang Jeddah, akhirnya dijak masuk Islam, mau masuk Islam. Lah, jenengan buka perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu zamannya Abu Bakar akhir, malahan di tengah peperangan Abu Bakar wafat, ganti Sayyidina Umar. Tidak diumumkan kematiannya biar tentara mental dari tentara Muslim itu tidak jor. Sehingga ketika perang Yarmuk, niku pimpinannya Khalid bin Walid, musuhe gak nanggung-nanggung. Tentara Islam kisaran 35.000, musuhe 120.000 tentara Romawi. Dengan bayangan. Lah waktu itu Ikrimah itu ngajak konco-koncone sekitar 3.000 teman sahabat itu menjadi pasukan berani mati, pasukan elit, pasukan gak wedi mati. Jadi sini mek maju tok. Wong ini gak gelem mundur, maju terus. Jangan buka nanti di YouTube itu banyak kisah perang Yarmuk itu, yang mati dari tentara Romawi hampir 50.000. Itu mentalnya down tenan betul. Sampai jenderalnya sendiri masuk Islam di tengah peperangan, sebelum perang masuk Islam. Nah, ibu bapak rahimakumullah, saya paparkan perilaku sahabat dalam jihad fisabilillah. Karena waktu itu jihadnya, objek jihadnya memang adalah bagaimana mempertahankan Islam dengan berperang itu. Kalau sekarang kan objeknya kan lain, tidak seperti itu. Karena apa? Karena memang sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu mantep tenanan. Jadi ada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan harta mereka dibeli oleh Allah dengan surga. Lah perilaku sahabat ini juga diikuti oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama kali Belanda datang ke Indonesia, dengan buka secara juga di sana. Nggawa kapal itu main 15 kapal pertama itu berdagang kawitane. Terus kemudian mengembangkan sayap dengan membentuk VOC dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menguasai negara kita ini Indonesia. Gak nanggung-nanggung 350 tahun, 350
setengah abad. Kula niku ngukur wong niku nggih 100 tahun sahabat niku paling disimpan generasi. Kula ngitune saking pundi wong duwe anak iku paling gak umur selawe lah ngoten ya. Selawe mulai terus lahir. Generasi kedua iku lahir maneh umur selawe berarti 50 tahun. Generasi ketiga 75 lahir paling gak itu sekitar 4 generasi atau 3 generasi. Nah, 350 tahun sampai balik ke pira Bu? 300 berarti 300 itu rolas tambah 14 15 generasi. Gak nganggung-nganggung 350 tahun. Kita buka lagi sejarah. Siapa yang banyak melawan tentara Belanda ini? Sampai dulu dari Imam Bonjol sampai pahlawan-pahlawan ono Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, Sultan Baguwo Ternate yang musuh Portugis. Semuanya adalah orang-orang Muslim. Karena perjuangan dalam Islam. Uang yang dikekno itu kan nyawa. Nah nyawa itu kan larang regane. Mereka rela untuk memberikan itu karena memang dibeli oleh Allah dengan surga. Nah intinya kan di situ. Nah saiki dalam mengisi kemerdekaan kayak ini, kayak fakta ini mesti iso ngekeki apa nang Indonesia perlu tak pikir-pikir dhewe. Jenengan pikir piyambak. Aku sahur ini kok karo family wis umur 70 ta Pak. Wis ngekeki opo nang Indonesia iki lho ngoten lho. Biyen kira-kira dadi pegawai bank niku ACC niku iso nulung sapa wae ra ono banyak. Pertanyaan ini sing iso jawab ya wae dhewe kula nggih mboten saged. Makanya intinya ayo maksimal wis ngoten mawon, ayo maksimal memberikan misi kemerdekaan ini dengan kemanfaatan sebanyak-banyaknya dan objeknya itu berubah. Perjuangan saat ini itu beda dengan perjuangan zaman dulu. Nah saya ini gak boten aliran radikalisme, aliran keras sing dimungsuhi dari polisi Indonesia, tentara Indonesia. Loh polisi Indonesia itu lo kata sing hafal Quran banyak yang pondasi-pondasi agamanya untuk membela negara ini rebutannya adalah penghafal Quran itu saat ini. Nah makanya pemahaman kita, manage kita harus betul-betul dirubah. Nah saat ini perjuangan yang menonjol, yang tampak ya bagaimana memakmurkan pembangunan ini bersinergi yang baik. Yang perlu kita pahami dimanapun sebuah pembangunan kalau ono sing ngrogoti mesti kasih buah niku mbok akeh kaya apa nek ono ulere kan ora sampai tua terus enak. Nggih kan? Nggih. Buah mangga, buah apa wae lah. Wah terus ono ulere sing ngrogoti. Wah itu jadi bosok. Nah saya berharap itu kita ini jangan sampai menjadi ular-ular Indonesia. Nggak bisa dipahami kan? Kita ini ojo sampai jadi ular-ular Indonesia. Musnah mawon jangan pun paham terusan. Saya nggak usah menyebutkan siapa. Tahunnya dulu kasih kita tahun panas. Nonton ya? Masya Allah berita sing terus ini seret. Wah wes geleng toh. Jenengan aja melu-melu sing apik, ora melu malah nyebar. No. Nek kira-kira gak bener ya wis diringkes didelok ngoten mawon. Pokoke ojo dadi ular. Terus Kanjeng Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi tentang kamakon. Wong Islam sing
iku wong sing masyarakat Islam liyane slamet saka eleke lesane lan eleke tangane. Nah berarti ono kok dadi sumber petaka, itu berarti ular. Aja dadi ular lho mboten. Mesakno pejuang-pejuang sing nang Indonesia iki sing wis ngekekno nyawone niku lho mesakno. Dan mereka adalah mukhlisin lahuddin. Pangeran Diponegoro niku mursyid toreko. Imam Bonjol niku tuanku Imam Bonjol nggih ulama besar sama. Kula niku cilik biyen niku kula pahami Pati Murah Maluku tadi kan. Biasanya pakaiannya gambarnya apa tuh? Dan kursi. Ternyata beliau adalah juga seorang Muslim. Jadi ternyata beliau juga seorang Muslim. Tapi maksimal tampur menurut ya Islam membacanya urupane dibeli oleh Allah dengan surga. Jadi masalahnya itu di situ. Makanya sekali lagi untuk mengisi kemerdekaan ini intinya kita itu bisa memberikan apa? Gak bisa ngekei opo-opo ojo dadi ular. Wis gampang wis rumusin aku. Kula terusno ayatnya. Wala nabluwannakum lan nguji temen sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan sesuatu minal khaufi saking peti lil aduwi maring mungsuh warju ilan lapat al-qahti pacaklik wana kesin lan kurang minal amwali saking duit bil halaki wal anfusi lan awak bil qadri wal mauti wal amrod wal thamarot lan buah-buahan. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatu? Satu minal khaufi, dari rasa takut. Nek jenengan kabeh umur-umur sakmene iki sing diredeni ya mati. Kita ora pensiunan kabeh ta. Nah rata-rata wis widak kabeh. Ini sampai sering nate hai malaikat Israil. Jangan oncot oncot disini. Nggih paling dekor itu nggih. Engko nang aku ya. Wingi kok wingi garapku. Apa jenengan tok kula nggih padha ae. Mas aku mesti keturu gak ngono kan padha ae. Mati ku ya gak ngenal anu kok usia kok. Wajud ilan luwi wana kesimminal amwali wal wasam wal anfus wana kesimminal amwal kurang duit. Biyen sedurung pensiun gajiane pepek wae. Saiki pensiun ku kurang. Iku ujian sama Gusti Allah. Engko nang kurang terus dadekno kasembayang tambah oleh. Wal anfusi lan diawake biyen kuat-kuat saiki nggih loro-loron. Melaku ya mau kafe ngadeg gak didekno ya gak iso. Nah panjenengan wis umur nang terus arep kemana? Lah sampai terus kuat koyo biyen ngono sak bojo sampe akeh tambahan. Nah ya wis disurpuri. Kula benar tak kene sowan al-Maghfur lahu wa man tamanna sehat aja. Ya sehat. Tapi ya sehat wong tua yang ngene iki. Ya sehat tapi sehat wong tua ya ngene iki. Pertama wa basyiri sabirin dibalik-balik nang dhuwur mau. Jadi sesuatu dari ujian Allah, dari rasa takut, dari lapar, dari kurangi duit, awalnya sehat gak koyo biyen kuwate. Iku bisa diselesaikan dengan kesabaran. Nah, kesabarannya seperti apa sih orang sabar seperti apa? Nah, ini yang disifati dengan
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ketika terkena musibah mereka membaca doa istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satemene kita lillahi iku keduwe Gusti Allah. Niki maknane iki jero nggih. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki. Makanya ojo ngendel-ngendelno apa sing sampeyan duweni. Basa Jawa ini jangan membangga-banggakan dengan apa yang jenengan miliki, karena seluruh kujur tubuh ini adalah milik Allah. Sejengkal rambut satu pun itu bukan milik jenengan, adalah milik Gusti Allah. Ngomong maknanya gitu. Ngomong kadang bisa tuku mobil anyar bisa potonggone gak noleh belas pemene dituruti aja sampai. Karena pada prinsipnya inna lillahi, ojo omah ngantuk apa di rumah atau harta tabungan sing jenengan miliki berapapun wong awak jenengan sak rambut bukan hak jenengan, adalah hak atau miliknya Gusti Allah. Inna lillahi mulkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha. Iki maknane. Jadi inna lillahi milkan pemilikane, abidan penghambaane, yaf'alu bina ma yasha. Allah itu akan melakukan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah. Jenengan sugih donya jenengan tumpuk-tumpuk kaya apa sakal dintekno besar. Jenengan kuat kaya apa waktu jenengan pecah pamane dengan tangan jenengan kuat kok didadekno lemah dening Gusti Allah sak gampang-gampange. Makane nang urip nang donya itu ojo sombong. Yang berhak sombong adalah Gusti Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepada Allah semuanya akan kembali. Nah, makanya dengan prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, maka betul bahwa sebuah kehidupan adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan untuk menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan harus tercatat sebagai ibadah dari detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Ke depan kita tata, kita lakukan dengan mengkonsep sebuah kebaikan. Sing biyen-biyen ya wis. Tapi Allah kan masih memberi jalan. Umpama kok banyak kesalahan khilaf yang kita lakukan, ya berarti harus memperbanyak taubat kepada Allah. Kalau sakwaya-waya dibundut, nggih muga-muga husnul Allahumma. Kira-kira pun niku yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, pada prinsipnya di bulan Agustus ini harus kita syukuri apa? Menikmati kemerdekaan. Kita sing enak-enak, mangan enak-enak. Wis, ini kita mangan apa ya? Mangan enak. Biyen ceritane jerene mangan pelok barang kita kan. Nggih to, Pak polisi roh ya. Nang Pak tadi. Mana ini mangan pelok barang Pak. Kebingan itu pucuke apa itu? Pohon dipimi terus mari ngono dideplok diayak terus nanti ora plek. Aku sik durung ayo saiki muni pulurane makan jajan hiburan pelok ngono. Jadi nikmat itu seperti itu. Kita isi kemerdekaan dengan apa yang bisa kita berikan kepada negara ini.
Orang yang baik adalah berapa kita bisa memberi, berapa yang bukan berapa yang bisa saya dapatkan, tidak semacam itu. Umpama kok tidak bisa sama sekali, yang terakhir tadi bahwa wajib jadi ular. Masih masjid ini mau ular itu, kami orang pengajian kasih itu. Sampai wajib jadi ular.